Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, peserta PBG dalam jabatan LPTK Win Madura, batch 3 materi fikih tahun 2025 dengan NIM 25311102283. Saya akan melakukan video pembelajaran untuk UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, semua sudah makan, sudah sarapan? Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Saya absen dulu. Hadir semua hari ini? Saya absen ya. Sifa Haifa, Rihatul Mutahharah, Qurratul Aini, Miftahul Ulum, Muhammad Nurul Ma'arif, Muhammad Rizki Mubarak, Salman Mustafiri, Tibyan Asy'abani, Muhammad Raihan. Hadir semua hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, kita sama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia tanahku di sana aku Indonesia dan persilahkan duduk kembali. Di pelajaran sebelumnya sudah saya jelaskan tentang tohar. Kita singgung sedikit tohar nih kan. Tohar itu apa? Tohar bersuci, suci. Bersuci itu bisa ada dua. Yang pertama bersuci dari hadas, yang kedua dari najis. Misalnya dalam kehidupan sebelum kita sholat kita ngapain? Wudhu. Wudhu itu disebut bersuci. Sebelum sholat harus bersuci.
bagaimanapun sholat kita, kalau tidak suci, maka syarat sholat itu diantaranya harus bersuci, maka tidak sah. Sholat kita tidak sah kalau tidak bersuci, maka bersuci itu sangat penting. Sangat penting. Sekarang kita bahas bersuci dari najis. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang bersuci dari najis. Apa itu najis? Nanti dibagi menjadi berapa najis itu, kemudian cara mensucikannya. Cara mensucikan najis itu. Saya buka materinya. Bisa dilihat ya? Ini tentang macam-macam najis. Sebelum masuk ke macam-macam najis, saya jelaskan najis itu sesuatu yang dianggap kotor, sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Ingat, najis itu sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Ada yang dianggap kotor oleh kita, tapi bukan najis. Sedangkan najis itu sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, seperti kotoran hewan, bangkai, darah, nanah, muntah, itu termasuk najis, karena itu semuanya ada dalilnya dan itu dianggap kotor oleh syariat. Kalau cuma dianggap kotor oleh kita, tidak. Misalnya air liur, menurut kita kotor atau tidak? Kotor. Terkena ke baju menjadi putih, kotor, bau juga. Tapi itu tidak najis karena tidak dianggap kotor oleh syariat. Seperti itu najis. Kemudian najis dibagi menjadi 3 sesuai slide tadi. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis muhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis muwalladah. Najis muhaffafah yaitu najis ringan. Najis ringan ini contohnya najis air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum tidak makan selain air susu ibu. Cara mensucikannya karena dianggap ringan, najis ringan, maka cara mensucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikkan air ke najis itu langsung suci. Yang kedua, najis apa tadi? Najis mutawassithah. Mutawassithah itu najis apa tadi? Najis? Iya, najis sedang. Najis sedang. Najis sedang itu kenapa disebut sedang? Karena ini pertengahan dari yang ringan dan berat. Najis sedang. Najis sedang itu diantaranya kotoran. Maka cara menghilangkan najis itu harus hilang tiga kriteria. Yang pertama apa? Baunya harus hilang. Yang kedua warna. Yang ketiga rasa. Ketiganya harus hilang. Ketika ketiganya sudah hilang, maka otomatis najis itu sudah hilang. Khusus di najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2. Najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah dan najis
ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat wujudnya. Kalau merah, merah, hitam, hitam, itu terlihat wujudnya. Ada najis hukmiyah yang tidak terlihat. Najis hukmiyah itu tidak terlihat. Seperti air kencing, kemudian kering, tidak terlihat. Dicium juga tidak bau. Ini disebut najis hukmiyah. Yang terakhir najis muwallad. Najis muwallad. Najis berat. Kenapa disebut berat? Karena cara mensucikannya cukup rumit dibanding yang lain, yang dua tadi. Contohnya najis, ada yang tahu najis? Babi, anjing dan babi. Najis anjing itu cara mensucikannya bagaimana? Membasuh najis sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Nah, kemudian jadilah ini suci. Ketika sudah dicampur dengan syarat yang tadi, 7 bilasan, 7 basuhan, salah satunya entah di awal atau di pertengahan dicampur debu, maka menjadi suci. Makanya disebut muwallad. Untuk lebih memahami cara mensucikannya, saya akan putarkan video cara mensucikan najis, prakteknya, sebelum kita praktek sendiri nanti. Bagaimana menjadikan najis hukmiyah? Ini adalah kalau Anda ingin mencuci lantai, ini ilmu. Jadi ini, kalau Anda menemukan ada kencing di lantai, jangan Anda guyur air. Kalau Anda guyur air, sebelum Anda hilangkan ainun najis tadi, bentuk najis yang terlihat atau tercium atau terasakan, Anda guyur akan kemana-mana najis. Maka jadikan najis itu najis hukmiyah. Maka air yang begitu, Anda bersihkan dulu dengan apa saja, kain atau tisu. Boleh alat pel, tapi ingat alat pel pun akan menjadi najis. Karena alat pel yang belakang bertemu dengan najis, maka menjadi basah. Tapi basahnya ada di alat pel, tidak kemana-mana. Jadi anggap saja ini kotoran ayam ada di situ. Anda ambil tisu atau apa saja. Atau Anda nak muntah, ada kecil atau muntah di mesin. Bukan mesin harus diguyur semuanya, tidak. Bersihkan muntah hanya dengan sesuatu. Anda bersihkan apakah dengan alat pel, tapi ingat alat pel najis, Anda sucikan nanti di kamar mandi. Atau tisu, kalau tidak terbanyak tisu, dalam tisu. Kalau ternyata masih ada, gelap nanti sampai tisu. Kalau tisu basah, tidak najis. Tisu basah tidak apa-apa untuk membersihkan biar muntah. Atau tisu yang basah itu biar kering-keringnya kotoran ayam itu bisa diangkat. Terus, jadi najis atau tidak? Najis. Sampai dikasih tisu lagi, bersih. Setelah bersih, tidak ada bentuknya, tidak terlihat. Kalau seandainya Anda cium, dan tidak disudah tercium. Kalau seandainya cium, pasti ada bentuk ayam. Kalau mau dicilat, tidak ada sini masih ada. Baik. Berarti sudah tidak ada salah satu dari Anda 3 tadi. Maka najis ini jadi najis apa? Hukmiyah. Tapi najis atau suci? Najis berarti najis. Kalau sholat di atasnya tidak sah. Maka karena ini terjadi najis hukmiyah. Jadi kalau yang nomor 5 tadi sudah kita bersihkan, tidak ada bentuk, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, maka dia bukan najis. Cuma najis ini najis hukmiyah. Cara mencucikan najis hukmiyah itu mudah. Cukup yang penting air mengenal. Setengah gelas air pun bisa. Air mengenal ada tuangkan. Tapi ingat tisunya tadi najis dulu ya, dibuang. Anda tuangkan atau apa air sudah mengalir ke tempat tersebut, Anda rapai sudah beres. Airnya pun suci karena tidak ada berubah air. Air yang dikatakan bukan air yang dikatakan. Air yang dikatakan
rasanya maka sucilah tempat tersebut. Dan airnya pun suci karena air tidak akan dan tidak ada perubahan di dalam. Maka setelah itu Anda boleh pakai dengan air yang suci. Anda biarkan pun tidak apa-apa karena sudah menjadi suci. Inilah yang sering mungkin salah orang. Jadi anak yang fit langsung lupa. Akhirnya najis kita rumah. Lalu sama apapun yang dikandung najisnya itu kalau pengen cepat misalnya kan, pusing kasih lipat angin, kering, berarti najis pokoknya. Kalau sudah jadi najis pokoknya, cara mensucikannya adalah mudah, yaitu cukup kita mengalir dengan air. Yang penting air mengalir, air mengenang di gelas. Tidak harus ada gelas bergelas, sama gelas. Yang penting aliran airnya mengenang ke perasaan ke seluruh bagian yang terkena najis, maka selesai sucilah. Tapi kalau ini bernajasa yang belum dijual, masih ada warna apa? Anda kasih segelas. Ada. Jadi dari video tadi bisa disimpulkan cara mensucikan najis itu yang pertama dihilangkan najisnya sehingga menjadi najis hukmiyah yang tidak terlihat baunya, rasanya dan warnanya. Setelah menjadi najis hukmiyah kemudian didatangkan air. Karena tempatnya sudah bersih, tidak ada najisnya menjadi hukmiyah, didatangkan air pun tetap menjadi suci. Jadi airnya suci walaupun tetap ada airnya. Dihilangkan airnya tidak apa-apa, dilap lagi menjadi suci. Ini macam-macam najis tadi. Kita ulangi. Najis yang pertama disebut najis muhaffafah, yang kedua mutawassithah, yang ketiga mughalladah. Mutawassithah dibagi menjadi dua. Yang pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Sekarang kita bentuk kelompok menjadi 3. Ini satu kelompok. Di sini apa yang akan dikerjakan? Saya bagi juga. Di sini najis muhaffafah, contohnya apa dan cara mensucikannya. Muhaffafah ini bertiga. Di sini bertiga juga. Najis mutawassithah dibagi menjadi berapa dan cara mensucikannya. Di sini juga najis mughalladah dan cara mensucikannya. Dibentuk kelompok dulu, kelompok. Najis muhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladah. Sudah semua? Sudah? Sekarang presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Oke. Maju bertiga. Yang lain dengarkan. Kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya tentang pembagian najis, yaitu najis muhaffafah. Coba sampaikan. Yang lain dengarkan. Sekarang najis muhaffafah itu apa? Hasil diskusi tadi, najis muhaffafah adalah
tergolong ringan. Contohnya ya, air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya dengan memercikkan ke najis tersebut. Ada yang mau bertanya ke kelompok sini? Yang mau tanya? Ulum mau tanya. Gimana? Mau tanya? Apakah najis? Muhafafah, ya. Apakah kalau anak itu belum berumur 2 tahun tapi sudah makan nasi, makan bubur, apakah masuk najis muhafafah? Tidak. Kenapa? Karena sudah makan selain air susu ibunya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Sekarang kelompok 2. Sekarang kelompok 2 ingin menyampaikan tentang najis mutawassithah. Dengarkan kelompok lain. Najis mutawassithah adalah warna dan baunya. ya. Yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak terlihat rasa, warna dan baunya. Contohnya najis mutawassithah. Contohnya apa? Seperti kotoran sapi. Seperti kotoran sapi. Ya, ini kelompok 2 mempresentasikan tentang najis mutawassithah. Ada yang mau tanya? Ya, Rizky mau tanya. Air kencing yang kering termasuk najis apa? Air kencing yang sudah kering itu termasuk najis apa? Termasuk najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah? Najis yang tidak terlihat rasa, warna dan baunya. Najis yang tidak terlihat rasa, bau dan rasanya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita dari hasil diskusi tadi menunjukkan kalian sudah paham najis muhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladzah. Sudah paham semuanya tentang ketiga najis? Sekarang kita praktek, ya. Kita praktek cara mensucikan najis. Kita praktek di luar cara mensucikan najis. Ayo kita praktek mensucikan najis. Sekarang dari hasil praktek tadi, kita tulis hasilnya di buku. Cara mensucikan najis mutawassithah. Sekarang tulis.
kumpulkan hasil kerjanya. Ini dari apa yang kita praktekkan dan kemudian ditulis di sini cara ini kelompok 1, cara mensucikan najis mutawassithah. Yang pertama, menghilangkan najis tersebut, kemudian najis itu, najis ainiyah yang jelas tadi menjadi najis hukmiyah. Setelah menjadi najis hukmiyah, maka diberi air, kemudian menjadi suci. Bagus, berarti sudah paham. Sekarang kita merefleksi artinya apa hikmah dari pembelajaran kali ini. Tulis hasilnya di sini. Ada najis muaffafah, apa yang kamu ketahui. Kemudian najis mutawassithah, mughalladah, singkat saja. Ini. Sekarang kumpulkan hasil refleksinya. Hasil refleksi. Ini hasil refleksi terakhir kita simpulkan bersama-sama. Najis itu adalah apa? Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Terus najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang kedua mutawassithah, yang ketiga najis muaffafah itu termasuk najis ringan. Mutawassithah, mughalladah. Mutawassithah dibagi menjadi 2, 1 ainiyah, yang kedua hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat warna, bau, dan rasa. Yang terakhir najis hukmiyah. Hukmiyah itu najis yang tidak terlihat bau, rasa, dan warnanya. Baik, sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Ini refleksi kalian. Pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Kita berdoa sebelum ditutup. Kita berdoa. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.